David Villa kalau Bapak pernah lihat. David Villa ya. David Villa di sini. Iya, runcing banget, Runcing, jelas banget. Iya. Gitu Pak, saya ini dulu kayak begini. Ah, terus? Berarti emang nggak berewokan dong? Betul, papa saya juga nggak berewokan, tapi tiba-tiba Mama berewokan. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Ada, kita warga-warga plus 26. Ini seperti biasa kita lakukan rutinitas pengecekan email. Warga-warga plus 26 ya. Warga plus 26. Password, Pak, password. Aduh, pakai diingetin lagi. Kan jadi ditunggu orang ya. Padahal orang awalnya nggak ngeh loh. Passwordnya adalah bolak-balik ngecek deposit box. Orang-orang tuh suka aneh ya. Saya kan cuma ngomong gitu aja, orang-orang pikiran pada kemana-mana. Saya nggak nyebut nama, nggak nyebut apa, nggak nyebut instansi, nggak nyebut apa. Cuma bilang bolak-balik ngecek deposit box. Ya kan? Boleh dong. Takut hilang. Makanya saya cek. Habis bolak-balik. Gitu dong. Oke, ini email-email dari warga plus 26 yang teramat sangat antik. Beberapa episode terakhir kelihatan editornya banyak berkreasi ngasih efek suara dan visual buat nguatin ekspresi Pak Kadif yang kadang-kadang kiding-kiding. Apakah ini gejala menjelang turunnya THR? Gitu dong. Teruntuk W. Arif B. Lu mah enak tinggal ngomong. Yang bayar perusahaan gua. Kan hari raya kita, Pak. Betul. Hari raya kamu. Yang tekor kok saya. Aduh. Makasih. Gua rasa nih W. Arif B ini akun bodong ini. Ini salah satu di antara kalian kan ini. Bisa banget nyinggung-nyinggung THR ini udah mau deket emang sih. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Aduh. THR ya? Emang kalian butuh banget ya? Gimana kalau gini? THR-nya nggak usah diturunin. Dibikin jadi tabungan di PT ya? Atau udah pernah dengar sebelumnya sistem-sistem kayak gini udah pernah dengar ya? Udah pernah ya? Iya. Ini udah usang, sistem seperti ini udah usang ya? Jadi ketika nanti kalian pensiun atau mungkin resign, itu kita kasihin, kita balikin. Udah gimmick-gimmick ini udah sering ya di perusahaan ya? Yang udah. Oke, yang udah. Oke, ya udah nanti saya coba cari yang lain ya untuk THR ini ya. Pokoknya pada intinya gimana caranya biar THR-nya nggak keluar gitu. Pembayarannya sistem poin ya, Pak. Ya, bisa redeem point ya. Kalau nggak saya tuker produk mau. Kalian nanti gratis deh belanja di toko saya. Nggak usah deh ya, oke. Nggak usah dilanjutin ya. Oke, ini ada lagi dari akun namanya Ojol Japan. Ojol Japan. Japannya kayak jalan panjang ya. Karena kemarin saya habis motoran, tikumnya di KFC Japan. Saya nyari di mana ini, perasaan nggak ada. Yang keluar di Google Maps tuh beneran di Jepang. KFC Japan, Pak. Japan, ternyata KFC Japan tuh KFC jalan panjang. Bapak ke Japan itu nyari KFC-nya atau miyabinya? Saya kebetulan nggak nyari miyabi, saya nyarinya sashimi. Ya. Tapi di atas cewek. Ceweknya kebetulan miyabi. Ada satu, lu kok nyembul banget ke atas nih. Lalu saya cari, ini ada ini di enoki nih ya kan. Tapi enokinya kok kayaknya overcook ya. Saya cabut marah, Pak. Saya cabut, katanya gitu. Oh, bukan enoki ternyata. Pantes enokinya kok nggak nyatu. Biasa kan enoki itu nyatu gitu kan. Satu diangkat-angkat gitu. Si cabut enoki, gitu katanya. Ike katanya. Oh. Kok reaksi gitu. Aduh. Ojol Japan nih ya. Kita balik lagi ke ojol Japan. Anda jangan loh gitu-gitu. Kan saya jadi ngomongin kemana-mana nih. Punya tim kok seneng gitu. Ojol Japan.
Udah nonton semua episode Pak Robis. Terima kasih Ojol Japan. Tapi bingung Pak. Di Plus 26 udah nggak pakai kertas lagi ya? Langsung disimpan di server semua laporannya ya? Iya memang. Jadi kalau ada laporan yang tidak diinginkan nggak bisa dibakar dong Pak gedungnya biar laporan hilang. Nggak gitu dong. Masa dibakar? Ya install ulang. Jadi bilangannya tayangannya adalah ke reset gitu. Reset factory jadi hilang. Ngapain bakar-bakar zaman sekarang? Kalau bakar-bakar tuh banyak ruginya. Ini foto nanti teman saya hilang. Hilang bingkainya, fotonya tetap ada. Karena udah mentok, nggak bisa kebakar. Kalau ini kebakar, reret gitu. Bingkainya dong, orangnya tetap ada gini. Masih gini dia nanti. Nah, ini ada lagi dari pengaduan dari warga Plus 26. Dari Mike Mayer. Nah, salah satu indikator mendapat gelar Employee of the Month adalah seberapa besar usaha untuk menjerumuskan bosnya ke jurang. Iya. Instrumen penilaiannya adalah viral FYP. By the way, meja atau lemari divisi problem ini sepi piala penghargaan ya. Coba dibeli dong awards apa gitu. Wah, jadi maksud Anda selama ini awards itu nggak beneran? Hah? Awards itu dibeli gitu? Hah? Karena faktor kedekatan. Mike Mayer nggak boleh gitu. Semua penghargaan itu benar adanya. Semua polling itu, SMS itu benar apa adanya. Masa sih itu semua bohongan? Ya masa sih. Ketik rek, spasi, plus 26, supaya menang. Kalian SMS. Program favorit terpilih. Pilihan pemirsa adalah gitu. Semua orang kan tegang gitu, happy gitu. Ini Mike Mayer kacau nih. Lembaga survei juga beneran kan ya Pak? Lembaga survei betulan. Apalagi yang nyurvei rating. Betulan. Itu datanya dipakai kemana-mana. Apalagi sama orang programming. Buat marahin orang produksi. Aduh. Coba lihat cek dah ke depan ada tamu apa kagak nih hari ini. Kalau nggak ada tamu sih mau langsung pulang nih. Ada infotainment Pak di depan? Hah? Ada infotainment. Sih nggak jadi pulang kalau di depan ada infotainment. Kalian udah mulai kurang ajar ya bocor-bocorin tempat syuting ya. Udah mulai ada infotainment di depan. Ada cepu di antara kita nih. Ya. Masuk. Loh, masnya batuk. Antigen udah belum? Udah dong, pas saya boleh izin minum. Datang-datang langsung minum ya, nggak apa-apa, minum aja. Datang-datang, uset, haus bener. Apa kabar, Pak? Baik. Kalau saya lihat-lihat dari wajahnya nih, kayak ini ya, kayak di Amerika nih hidupnya, tapi gelandangan. Iya benar. Homeless gitu nih. Betul. Pakai kupluk musim dingin, brewok nggak dicukur. Benar. Kebetulan jaket winter saya taruh di luar. Oh, jaket di luar. Iya. Mas, Iya. kalau boleh tahu, saya data dulu ya. Boleh. Takutnya saya salah orang. Nama? Nama saya Ricky Watimena, Pak, pendeknya. Hah? Ricky Watimena pendeknya? Betul. Oh, pendeknya nggak usah diketik kan? Ricky Watimena tuh bagian paling pendek. Sebetulnya saya Oke. 3 suku kata, Pak, kalau nama keluarga. Apa nama lengkapnya? Ricky Irwansyah Watimena, Pak. Ricky Irwansyah Betul. Watimena. Iya. Watimenanya double N? Double T, Pak. Oh, double T. Jadi Watimena gitu. Watimena? Watimena, betul. Watimena. Oke. Saya bentar ya, ini komputernya lagi loading. Iya. Lagi ngecek semua data-data Anda di negara plus 26. Oke, Pak. Saya tapi jarang pakai Irwansyah, Pak. Oke. Saya lihat-lihat dari data yang sudah muncul di database intelijen negara plus 26. Muncul terakhir karya Anda ini ada. Anda ini pemain film. Betul, Pak. Pemain film loh. Kebetulan, iya. Kok bisa kebetulan sih? Masa ceritanya nggak sengaja casting? Awalnya nemenin siapa tapi Anda yang dipilih. Itu sudah sering terjadi loh. Itu kayak cerita yang umum ya? Iya, udah sering terjadi. Ya. Iya, Pak, betul. Maksudnya saya tuh tidak niat karena sebetulnya saya nggak suka di film awalnya kan, gitu loh. Awalnya sukanya di bidang apa? Jual beli narkoba. Kalau itu kriminal ya, Pak ya. Kriminal ya udah. Tidak semua yang berpenampilan Ambon tuh kriminal. Gua nggak ada bilang.
Lu yang bilang. Iya. Gua nggak ada bilang. Tapi di keluarga mama saya aja yang bukan Ambon, saya dibilang begitu, Pak. Gitu loh, yang tatoan kamu nih pasti nakal gitu kan. Ya semua orang tatoan nakal ya, betul, Pak. ada yang brengsek. Itu. Tapi saya kesini mau ngadu, Pak. Oke. Ribos, Robis. Robis, iya. Robis gitu loh. Galak nih kalau sama jangan sampai marah loh. Fan belakangnya ngeri loh. Karena watt di mana, Pak? Ada wattnya di situ. Maksudnya? Kan listrik, Pak. Watt itu kan. Bisa menyengat. Berarti masih sepupuan sama belut listrik ya? Bapak udah pernah ketemu belut listrik? Belum. Coba bentak deh. Nah, kalau dibentak? Pasti akan ngomong Ambon. Enggak, maksud saya gini, Pak. Maksud saya gini. Dari semua marga Ambon, yang paling kuat menurut saya Watt di mana karena ada wattnya gitu. Ada loh. wattnya Iya. ya. Dari semua marga Ambon, yang paling strong, yang paling kuat, Watt di mana? karena ada wattnya di Karena situ. ada wattnya. Ada watt. Betul. Makanya dulu ketua suku dari Watimena itu kan di Saparua, Pak, di Pulau Saparua. Pulau Saparua ya. Betul. Itu di Bandung ada tuh. Gor. Memang gor. Gor, Pak. Gor. Salah nggak saya? Nggak salah. Iya kan? Saya bilang di Bandung juga ada. Iya. Dulu skena musik tuh kalau mau manggung di Bandung ya di situ. Iya. Tapi kan konteksnya itu gor ya, Pak ya. Iya. Gelanggang olahraga remaja. Iya. Ya kan? Berarti orang tua nggak boleh ke situ. Saya kurang tahu sih kalau itu ya. Makanya ini saya lanjut lagi nih, Pak, yang ngomongin si Iya tadi ya. orang Saparua. Saparua. Jadi farm saya ini dari Pulau Saparua namanya. Oke. Jadi ketua sukunya dulu karena namanya marganya Watimena itu pernah diajak ketemu sama ini loh, di Rut PLN. Karena ada wattnya, dia penasaran. Kenapa? Ada wattnya ya gitu. Karena kan suku kita banyak. Bener. Marga kita beragam. Iya. Gitu. Ini kenapa ada wattnya? Kenapa ada wattnya? Karena yang lain kan enggak. Ternyata setelah dijelasin, Ya nggak kenapa-napa juga sih sebetulnya. Nggak ada sangkut pautnya gitu ya. Nggak Cuman ada. ya udah lah ya. Iya udah. Ini saya ada sangkut pautnya sama keluarga, Pak. Saya pengen ngadu ke sini. Oh iya. Oh mengenai pengaduan ini Pengaduan, tadi. Jadi saya mau pengaduan ngadu. kenapa Pulau Saparua ada di Bandung Bukan, juga? bukan. Itu kan Saparua bukan pulau, Pak. Kalau di Bandung, gor. Iya bener. Iya. Tapi Anda tuh kayak nggak seneng gitu saya di Bandung ada Saparua, Anda nggak suka gitu kayaknya, nggak seneng. Karena patokan saya kan Saparua tadinya ada di Ambon, Pak. Betul, kalau saya patokannya Saparua itu ada di Bandung. Bandung. Nah, belakang kantor pos. Bener, mama saya. Ada mie Aceh tuh di situ Betul, enak. saya paham, Pak. Ada rumah sakit Hermina tuh tulang. Saya enak paham di situ. geografinya, saya paham. Kenapa saya paham? Karena mama saya itu asli Cimahi. Gitu kan. Bukan Bandung, beda. Ini mah Saparua di Bandung. Kita beda kota. Itu Cimahi. Bentar, saya telepon mama saya dulu ya. Kemarin dia bilang Cimahi di Bandung, Pak. Nggak usah sampai ditelepon, Tapi Cimahi Jawa Barat. Bukti nyatanya adalah pemerintah kotanya beda. Pemerintah kota Bandung, pemerintah kota Cimahi. Betul, saya paham Itu kalau artinya makanya maaf ya. Ada Pulau Saparua sih di dalam. Mau lihat? Ada Pulau Saparua. Nggak usah. Ada Pulau Saparua. Nggak usah. Kebagi dua Pulau Saparuanya. Bisa gempa gitu nggak, Pak? Bisa, gempa bisa. Iya. Itu konsepnya memang kancingnya invisible atau gimana, Pak? Enggak, emang belum ada waktu benerin ya. Oke. Iya. Duit mah ada. Oh. Anggaran mah udah diajuin. Cuman uangnya udah kepake. Makanya ketika ada waktunya, uangnya udah nggak ada gitu. Oh gitu. Iya. Padahal hanya untuk satu kancing loh ya. Hanya satu kancing. Oh, iya, Pengajuannya iya. kan dua lusin. Sering terjadi ya, Pak ya? Sering. Tapi di Plus 26 kayak gitu nggak? Apanya? Pengajuan di markup gitu. Saya mah korban. Korban. Mas, biar tahu, Mas. Saya korban. Tolong diulang. Bung. Oh ya, Bung. Oh ya, bukan Mas, kalau Mas Jawa. Tadi kan itu orang Bandung. Bener-bener tadi kita lagi ngomong gini gitu. Gini Bung ya. Iya, Jadi iya. saya mah korban kalau pengadaan gitu. Tahu nggak pelakunya siapa? Siapa? Nih. Oke. Ya, YouTube tapi channel belum seberapa. Beli sofa, kursi buat kursi single. 9 juta. itu sengaja emang tag-nya nggak dicopot ya, Pak? Enggak, karena saya nggak ikhlas kalau dicopot biar orang tahu kalau ini baru. Oke, saya jadi penasaran sih. Oh iya, pantesan itu Baru ya. mulai pindah kantor sebulan 2 bulan. Oh, ini Belum mungkin, Pak. Kan biasanya gitu. Kita berencana dulu beli sesuatu, nanti siapa tahu dipakai. Ini mah enggak, beli dulu baru nyusun rencana.
Ini diapain ya cocoknya ya gitu. Kamu tahu kenapa makannya ada ini? Kenapa, Pak? Ini dibeli dulu. Nggak tahu mau dikemanain, ditaruh di sini akhirnya. Ya kan tugasnya sebagai props ini sebetulnya kan. Tapi ada ini dulu, ada pengajuan dulu mau belinya sama modelnya kayak gini gitu. Nggak ada. Saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh ambil token. Oh, untuk Bapak transfer? Iya, untuk accept. Oke. Terus akhirnya Bapak lakukan? Saya lakuin. Bapak kayak kesirap gitu atau gimana? Ya, agak-agak sih case-nya nurut-nurut aja gitu sih, nggak ada bantah-bantahan gitu. By the way, kenapa jadi saya yang ngadu ya? Makanya Pak, ini kembali dong. Saya kan mau ngadu. Iya, mau ngadu. Nih, 2 juta. 2 juta. Manfaatnya adalah kan memberikan sinar di bawah. Iya, makanya itu sengaja tadi ke situ ngegeser tuh. Padahal kalau nggak dilampuin sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tayangan YouTube channel biasa-biasa nggak perlu. Ini banget. 2 juta 500. Iya. Bukan 1, belinya 2. Berarti 4 Beli juta 2. ya? 5 juta. Oh, 2,5 juta. Iya. Beli akunnya pakai akun e-commerce dia. Jadi yang dapat poin kan dia. Cashback-nya. Pak, ini saya yang mau ngadu, Pak. Saya nggak dapat apa-apa. Saya tahu nggak kebagiannya apa? Apa, Pak? Bayar pajak. Ya ampun. Sorry ya, maaf. Iya, Saya iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. agak ini soalnya tadi kamu mancing soal pengadaan Iya, gitu. iya. Saya minum dulu boleh? Boleh, Pak, silakan. Karena kan pengadaan dekat dengan pengaduan gitu ya, Pak ya. Betul. Iya. Enak nih kalau bintang tamu sering MC. Nah, Bisa bantu-bantuin bridging. taruh habis. Gimana? Iya, Pak. Kamu mau ngadu apa tadi? Pulau Saparua. Oh, bukan, Pak. udah lewat. Udah lewat, Pak Robis. Udah lewat Pulau Saparua ya? Bapak ngomongnya jadi mundur lagi tadi saya ngomongin mama saya Cimahi. Jadi berdebat kita Cimahi bukan Bandung. Oh iya kan? benar. Oke. Bapak mau pengaduan apa nih, Bapak Iya, Pak. Pak RW? Pak Riki Watimena maksudnya ya? Iya. Iya. dong. Oke. Kalau Bapak RW saya RT masa iya sih? Saya juga tadi bilang, saya naik jabatan nih gitu. Iya. Pak Robis, saya kan udah punya istri kebetulan gitu, Pak Robis. Nggak usah sombong. Nggak usah sombong. Ya, Mas ya. Iya, oke. Ke depan tuh masih banyak hal yang bisa terjadi. Saya tidak berniat sombong, Pak Robis. Iya, cuman kan hati-hati gitu. Iya. Soalnya ke depan tuh kita belum tahu apa yang terjadi. Betul, memang Iya. misteri sekali sih ya. Misteri, iya. Oke. Udah banyak dong contoh di circle Anda ya. Iya kan? Betul. Betul. Oke, Pak Robis Punya istri. punya istri. Ini Tadi sebenarnya ini ya saya tadi itu cuma bercanda aja. Iya, saya tahu. Ini kan hanya Inter Milan aja kan. Intermezzo. Oh, maaf dong. Iya. Oke. Pak Robis, sebetulnya ini, saya dari mana ceritanya ya kira-kira ya? Dari istri Anda? Iya, betul. Cuman kompleks, Pak, begitu. Kenapa? Istri saya ini kan lagi hamil gitu ya, Pak. Anak pertama, Pak Robis. Oke. Ini nggak apa-apa ya, saya ngadunya memang soal personal gitu. Personal. Nggak Bentar, apa-apa ya. ini anak hamil, Istri hamil. anak saya, anak pertama kami. Iya, itu baru mau saya tanya. Iya. Ya kan? Oke. Terus ngidam, Pak. Ngidam. Oke. Cuman ngidamnya ini yang kadang-kadang nggak sesuai prinsip saya sih, Pak Robis, sebetulnya. Bukan soal makan, tapi soal dia maunya saya dipotong gitu, Pak Robis ini. Brewoknya clean. Dia nggak mau ngelihat saya brewokan gitu tiba-tiba. Ini tiba-tiba loh ya. Bentar. Yang patut kita perhatikan, brewokan udah berapa lama? Dari sebelum menikah sudah brewokan? Sudah. Pacaran sudah brewokan? Sudah, Pak. Pernah komplain? Tidak pernah. Bahkan dia dulu bangga. Suami saya, pacar saya brewokan gitu. Gagah gitu ya? Gagah. Masuk ke hamil 7 bulan, berubah, Pak. Tiba-tiba dia ingin saya tuh clean gitu. Nah, saya belum saya jawab. Apa yang dia rasakan ketika melihat hamil 7 bulan, terus melihat Anda brewokan? Apa yang dia bilang? Apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan kalau ngelihat saya brewokan? Jijik. Geli gitu, Pak. Atau mungkin sebenarnya dia mau ngomong dari dulu. Cuman dia nggak mau, nggak tega gitu. Ini momennya. Aku pura-pura ngidam aja gitu. Saya kan jadi sakit hati sih, Pak. Sebetulnya itu selama ini dibohongin dong. Saya tuh ngerasa kayak kok plot twist gitu loh. Jadi ketika di rumah nih bangun tidur, Ya kan saya suka kejadian awalnya.
Jadi kejadian awalnya itu kita bangun pagi. Ya kan, kita bangun pagi. Ini posisi hamil sudah 7 bulan? Hamil 7 bulan. Udah besar dong perut? Ya sudah Pak, namanya kan 7 bulan udah kelihatan kan. Gitu. Terus ya saya ada kebiasaan memang ada cium pipi kanan kiri dia gitu loh kalau pagi-pagi. Oke, habis itu lanjut. Iya. Lagi nggak boleh sih Pak waktu itu katanya. Lagi nggak boleh waktu, oke. Jadi pas saya lagi cium pipi kanan kiri, tiba-tiba dia berontak Pak. Dia kayak geli gitu. Marah? Iya. Nadanya nada kesel? Belum sih, belum nada yang kesel. Kayak masih, geli kamu ngapain sih kayak gitu. Oke. Geli, apa nih maksudnya? Iya, ini brewok kamu mengganggu. Oh, kamu kira geli itu geli kayak sebelum-sebelumnya. Betul, ya kan? Iya. Pengennya, morning glory. Iya. Iya kan? Step selanjutnya ternyata dia geli sama brewok saya. Memang pada saat itu saya baru cukur Pak, jadi agak tipis kan, jadi agak tajam tuh. Iya. Kalau Gitu. boleh tahu nyiumnya gimana sih? Iya. Nggak perlu saya contohin dong. Ngesun pipi gitu? Iya kan ngesun pipi kanan kiri gitu loh Pak, kena. Morning, gitu. set gitu. Terus dia kayak merasa geli, terus ngerasa kayak, kamu bisa nggak ini tuh nggak usah ada dulu gitu. Ya nggak bisa Pak. Karena kan dia tahu ini identitas saya. Waktu SMA tuh saya pengen banget brewokan, Pak. Ini tuh yang dicita-citakan. Itu kata-kata yang bagus sekali, Pak. Cita-cita saya sederhana kan, Pak? Bukan kaya. Bukan pengen jadi dokter. Bukan, atau insinyur, atau apa. Cita-citanya? Brewok. Kalau boleh tahu, memang usaha apa aja yang dicapai? Kan biasa orang ini genetika kan? Betul. Sudah tumbuh dengan sendirinya. Kalau Anda memang sebenarnya nggak brewokan? Sebetulnya saya nggak tahu kalau saya bisa brewok gitu. Jadi pas saya SMA tuh saya ngeliat teman-teman saya tuh udah mulai brewokan. Kamu sekolah di mana sih? Kok teman-teman SMP, SMA udah brewokan? SMP belum, SMA. Nah, ini nih kayak anaknya Will Smith nih. Oh iya, kayak ini ya. Kayak Paul ya. Itu Latumahina, betul. Kakak Paul. Iya. Ini 2011 lah ini, saya 2012 nih saya awal-awal kuliah ini belum nih Pak. Baru jenggot doang Pak. Baru jenggot ya. Iya. Sama takujeng ya. Namanya takujeng, Iya. Mr. Jenggot kan. Betul. Di sini ya kan. Kayak siapa ya kalau terkenal yang ikonik itu David Villa kalau Bapak pernah lihat. David Villa ya. David Villa di sini. Iya, runcing banget, jelas banget. Iya. Gitu Pak, saya ini dulu kayak begini. Terus berarti emang nggak brewokan dong? Betul, Papa saya juga nggak brewokan, tapi tiba-tiba Mama brewokan. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba Mama brewokan. Saya kaget ya kalau kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul Pak 1, 2 gitu kan. Awalnya di kanan dulu, baru di kiri. Makanya dulu saya cukur. Oh, sempat tidak seimbang. Pak. Yang muncul sebelah doang. Kayak di dongeng-dongeng yang si buruk rupa gitu ya. Bener. Cuma dari di sini doang, yang sini tipis-tipis gitu. Okay. Saya berdoa Pak, saya pengen banget bisa semuanya tumbuh gitu kan. Bener, sampai berdoa. Bilang apa? Karena aku pengen brewokan gitu. Itu pas sebelum tidur, bangun tidur, atau lagi makan, atau setiap berdoa? Oh enggak, itu saya di jam 5:30 pagi Pak. Sebelum memulai aktivitas. Ala-ala saat teduh. Ala-ala saat teduh gitu. Pengen brewokan. Orang saat teduh kan pengennya hari-harinya dijaga Tuhan. Saya cuma minta Tuhan kasih aku brewok itu. Tuhan kasih aku brewok. Iya. Itu Pak. Akhirnya tumbuh. Saya sih seingat saya ya 2013 tuh udah mulai tumbuh itu awal-awal. Udah mulai tumbuh banyak. Udah mulai dikit-dikit yang Tapi udah mulai ada jelas. Udah mulai ada jelas. Nah, pertanyaannya itu kan brewok sini. Apakah di tempat-tempat lain semeriah itu juga nggak bulu-bulu? Iya Pak. Iya Pak. Oh jadi diketiak banget. Dari dada sampai Pulau Rote. Berjajar Pak. Berjajar pulau-pulau. Berjajar helai demi helai itu ada. Pak, kaki saya semua berjajar taman mangrove gitu ya? Iya. Makanya saya di konten pemerintah jangan sampai dihilangin taman mangrove. Enggak, tapi sorry. Ya. Kan ada tuh kadang-kadang orang yang di sejajaran perut di pusar ada bulunya, di dada ada bulunya. Iya. Anda sama, ada bulunya di dada? betul.
Ada, Pak. Dekat pusar di perut gitu ada. Semua menyatu, Pak, dia. Punggung? Kalau punggung tipis aja, tipis, nggak lebat. Ah, tapi ada bulu-bulu halus gitu. Ada bulu-bulu Leher halus. Leher ada di sini di belakang-belakang. Pantes, gitu. nafsuan ya Anda ya. Ke situ ya. Ke situ ya. Oh, tangan juga ya agak-agak. Ya, tangan nih saya lumayan berbulu gitu kan. Gitu. Jadi pada akhirnya setelah muncul itu tahun 2013 2013 itu mulai saya jaga. Saya tuh sebetulnya dari kecil orangnya nggak pedean, Pak. Robis gitu loh. Kebanyakan darah Cimahinya kayaknya ya. Darah Sundanya kayaknya ya. Saya tuh orangnya kayak nggak enakan, gampang minder gitu ya. Gampang minder, nggak enakan. Jadi begitu juga sama penampilan. Tapi yang menguatkan saya mah si Mamah nih. Kenapa jadi Sunda Kenapa ya? jadi Sunda? Iya, si Mamah tuh selalu menguatkan saya kalau saya tuh harus, lu meskipun lu hitam, lu harus tampil tuh keren gitu. Iya sih, dulu tuh sampai mungkin tahun 2000-an kali ya. Atau 2005 mungkin masih standar ganteng Indonesia itu harus putih. Iya. Iya kan? Betul. Cowok tuh putih baru ganteng dia bilang. Dia nggak tahu ya, di luar sana tuh cewek-cewek tuh menggilai cowok-cowok yang tan. Yang sawo mateng mengarah ke busuk gitu. Nggak ada busuknya dong. Nggak ada ya? Justru kalau yang makin... Tapi kalau kayak saya ini udah sawo mateng terus ada koreng-koreng kan busuk nih, Pak. Iya. Tapi kan kalau itu bisa ditutupin, Pak, pakai ini kan. Ditutupin pakai apa tuh? Nulis skripsi. Pakai tato maksudnya kan kalau itu. Ya, makanya saya mulai jaga sih Pak Robis gitu. Tiba-tiba di momen itu istri saya nggak mau saya pakai brewok. Terus berarti ini menyebabkan pertengkaran kecil dong. Menyebabkan. Karena kan ibarat kata ini hobimu yang dilarang. Itu. Hobi yang dilarang itu bisa percikan-percikan. Percikan. Iya, Kak. Iya. Kalau nggak pandai-pandai nyiram-nyiramnya biar nggak percikannya makin besar. Betul. Blegedes. Bener, Pak. Nah, saya... kenceng banget pada. Mau arah kemana lagi nih? Masalahnya ini berpengaruh sama psikologisnya saya, Pak Robis. Gitu. Baik psikologis Anda maupun psikologis pasangan. Iya, betul sih. Dan di rumah isinya cuma 2 orang doang? Iya. Nggak ada ART, nggak ada siapa-siapa lagi? ART-nya pulang pergi. Gitu. Jadi kita berdua setelah selesai kan sisa berdua gitu. Berarti, wah. Ini saya baru nemu nih. Karena ngidam. Iya. Jadi, kan biasanya ngidam gini. Kadang dulu ada yang ngidam, misalnya mama saya ya. Dulu pernah ngidam, ya dulu pengen mangga. Tapi mangganya harus nyuri. Spesifik ya? Harus nyuri di pohonnya tetangga si Anu. Gitu. Nggak boleh beli? Nggak boleh beli. Harus yang di pohonnya si Fulan itulah gitu. Oke. Harus nyolong dari situ. Itu kan agak-agak ngeribetin, tapi ya udahlah kan mungkin bilang ke tetangga juga masih ngerti gitu karena ngidam. Nah ini masalah prinsip. Bener, Pak Robis, karena ada ini kan mitos kalau ngidam tuh nanti... Kalau nggak diturutin, anaknya ngiler katanya. Saya sih lebih ke nggak apa-apa anak saya ngiler sih. Karena ngiler masih bisa dielap gitu loh maksud saya. Iya, ngiler bisa dielap benar. Brewok itu kan bisa didiemin tumbuh. Iya, tapi kan ada momen-momen nanggungnya Pak Robis gitu kan. Momen jeleknya. Momen jelek gitu, momen kayak ih kok lu gitu karena orang udah terbiasa ngelihat saya mah begini gitu loh. Tapi bentar, ini butuh waktu berapa lama memang sampai ke titik sekarang ini biar jadi tumbuh ini kan udah bentuk paling oke nih kan? Iya, ini udah paling panjang sebetulnya. Oke, itu berapa lama butuh waktu? Dari 0 sampai segini? Mungkin sekitar 3 bulan. 3 bulan? Ya Pak, tapi istri Anda mengandung sakit 9 bulan. Masa sih? Aduh. Masa tega sih? Ya ampun, 3 bulan doang. Buat anak loh, bukan buat siapa-siapa. Iya Pak, saya paham kalau soal itu. Ya ampun. Ya Allah. Pusing karena anak tuh ya. Sebetulnya saya kesini kan biar Bapak ada di pihak saya ya, Pak Robis. Istri saya kan nonton ini gitu kan. Dan dia tahu Anda ini teman saya. Tapi gini, mungkin nggak kalau apa kemungkinannya? Anda tidur pakai topeng. Topeng Spider-Man. Oh, saya kira topeng saya yang udah dicukur gitu. Enggak, pakai topeng. Kenapa maksud pakai topeng Spider-Man? Kan win-win solution. Jadi nggak ada
nggak ada kumis-kumis, nggak ada jenggot-jenggot. Jadi kalau ngesun morning tuh ya latex aja yang nempel. Nah, gitu. Enggak bisa Pak. Istri saya nggak bisa begitu Pak. Istri saya itu tuh sama saya kita punya love language yang sama. Kita itu Yaitu physical touch dan quality time. Gitu loh. Physical touch itu udah pasti kita sering, makanya ada ciuman, ada sentuhan gitu kan setiap pagi karena kita physical touch. Kalau saya ada di rumah itu udah pasti ada kehadiran saya, kita quality time. Coba Bapak, saya misalkan kalau nggak mau dipotong, udah pasti physical touch kita nggak bisa terpenuhi. Bapak kasih solusi, saya pakai topeng Spider-Man. Dia merasa tidak ada kehadirannya saya. Karena yang ada Spider-Man. Iya dong. Karena kan itu dua-duanya jadi tidak terpenuhi, Pak Robis. kalau dua-dua itu tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Ya pasti akan bercerai, Pak. Bapak gitu aja pakai ditanya. Bapak kan udah tahu harus. Ada nih kayak pengaduannya beneran dari dalam hatinya. Jadi, tapi kalau dipotong, kalau ditrim, terima nggak dia? Di trimming dia masih agak 50-50, Pak. Karena kan tajam juga Nah, sebetulnya. terus gimana? Serba salah dong. Dia maunya bener-bener clean, Pak. Kalau clean, Iya. kan tajam juga. Iya, tapi kan seenggaknya secara look-nya tuh dia kayak, oh ini clean nih Nih ya, gitu. misalkan saya cukur kumis, kan kumis saya selalu saya cukur nih. Iya. Saya cukur. Masih ada gerenjel-gerenjelnya gitu. Nggak akan bisa clean banget. Betul. Nah, Jadi, dia nggak apa-apa. Dia mau nggak apa-apa kayak gitu. Ketika Anda cukur pun nanti dia tetap ngomel, masih ada gerenjel-gerenjelnya. Daripada tetap ngomel, mending nggak usah dicukur kan? Enggak, dia maunya tetap dicukur. Jadi kalau misalkan ada tumbuh sedikit, cukur. Nanti capek. Harus, dan dia nggak harus dia beliin saya, Pak. Udah beliin shaver itu yang Oh, alat eksekusinya udah dibeliin. udah sama dia. Yang pisau itu. Iya, yang bukan yang pisau, yang biasa, cuman yang agak lebih bagus gitu, yang tebel gitu. Jadi udah tinggal Oh, ini yang mesin elektrik. Heeh. Bukan yang pisau yang dibuka terus di tempat cukur. Oh, yang bukan. Pakai kulit. Yang kita suka diolesin itu. Diolesin. Enggak, bukan yang Sabun kayak sih waktu itu diolesin. Saya waktu masih kecil. Iya kan, sabun. sabun kan. Krok. Kalau lagi ada bopeng jerawat, celak gitu. Berdarah. Gitu, iya, benar-benar. Jadi memang saya mau menjaga aset ini sih, Pak Robis gitu. Ini saya sebetulnya masih ya jadi ambil cara-cara gimana caranya saya cium supaya nggak bikin dia geli gitu ya. Pakai bibir tambahan, extension. Panjang ya. Iya, extension gitu. Kalau lagi nyium gini banget gitu, monyong banget. Iya, maksudnya pokoknya sebisa mungkin jangan bikin dia risih lah intinya gitu. Karena menurut dia ini bikin dia risih. Nah, tapi yang dia risih ini ketika dicium, apa dengan melihat aja udah risih? Dia awalnya dari saya mencium, Pak. Terus lama-lama nggak tahu kenapa di alam bawah sadarnya dia men-trigger bahwa kalau saya lihat jadi jorok, kotor, dan jijik. Kan jadi lengkap tuh, Pak. Iya, jadi lengkap banget. Jadi sekarang asal udah pulang ke rumah melihat, gitu. Iya, kayak, ih kamu kumel banget sih, gitu. Selalu dibilang gitu. Iya, Pak. Apa yang terjadi kalau dipotong? Misalkan ya. Lebih ke sayanya sih, Pak. Iya, misalkan ya. Suatu malam Anda pulang atau suatu pagi Anda pulang, terus istri Anda ngasih minum, dalamnya ada obat bius. Ya Wah, kan? itu sempat jadi bercandaan kami lagi. Masalahnya kan bini anak kompeten untuk dibilang itu. Iya, betul sekali. Bini anak kan dokter ya. Iya. Terus misalkan Anda terbius, sama dia dicukur, weng, bersih. Ketika Anda siuman, bangun sadar, apa yang akan ada terjadi? Sayanya sih pasti akan syok sih ya, Pak. Karena balik lagi, saya kan orangnya nggak percaya diri. Saya itu kalau udah apa hal yang saya suka dan membuat saya percaya diri, itu akan saya jaga, Pak. Betul. Jadi menurut saya akan mental breakdown sih, Pak. Oh, mental saya. Serius ini? Ini serius. Akan mental breakdown. Betul. Ini saya mau cerita aja dikit, saya tarik dikit, Pak, ya, di masa-masa kuliah saya. Jangan kebanyakan, ntar putus. Oh iya, di sini ya. Gitu, oke. Ini saya tarik dikit, Pak, ya. Iya. Karena kan tadi bilang tadi tarik dikit. Betul. Iya. Ini waktu saya kuliah, Pak, saya ada fase di mana saya tiap hari itu harus pakai piercing. Piercing yang magnet? Bos, saya ditindik, kan ini kiri kanan saya bolong. Oke. Tindik kiri kanan. Itu harus saya pakai. Karena kalau saya nggak pakai, saya ngerasa nggak keren. Piercing itu kan sisanya bolong gitu Iya, dong. pokoknya apa sih lah. Tindik lah, tindik bukan ya. piercing Bukan dong. ya, pokoknya tindikan gitu lah. Saya pakai anting. Kalau saya ke kampus, saya nggak pakai anting. Saya nggak pede.
Karena menurut saya itu membuat saya pede gitu. Oh, itu ada yang kurang nih Ada kayaknya yang kalau nggak kurang. pakai. Betul. Nah, hal itu terjadi di saya yang sekarang terhadap brewok Brewok. saya. Dan saya fase untuk lepas dari tindikan itu nggak pakai anting sampai sekarang nggak pakai, membutuhkan waktu bertahun-tahun, Pak. Tua gapat mak 6 jupan 8 tahun. 8 tahun. Itu, Pak. Makanya saya nggak mau kayak gitu lagi. Kalau misalnya tadi yang saya bilang, Mm-mm. sama istrinya dikasih Pagi-pagi obat saya gitu, bangun. Pagi-pagi bangun gitu. Apa yang marah kah? Akan sebel kah sama dia atau akan ada apa gitu? Nyari pengacara mungkin? Saya langsung ya. Saya sih akan lebih ke marah sih, Pak. Marah ya? Marah saya. Kesel nggak tapi marah ya? Marah. Udah langsung marah ya? Langsung marah. Karena dia tahu itu adalah hal yang saya suka gitu. Saya marah dan saya akan diem. Kalau saya tuh lebih ke diem. Diem aja ya. Coba bibir bawahnya agak ditarik, agak tumpah soalnya. Oh iya. Emang bawaan ya, Pak ya? Emang bawaan ya? Kalau ini emang bawaan. Seksi memang ya, agak gini. Iya. Kayak di filler gitu. Makanya orang suka nanya, Mas, filler di mana? Saya normal gitu, Pak Robis. Jadi ini permasalahan yang cukup sejauh ada kantor ini berdiri. Ini kayaknya permasalahan yang saya rasa belum ada nih titik temunya ataupun jalan keluarnya. Karena di satu sisi ini prinsip Anda banget. Betul, Pak. Tapi di satu sisi ini permintaan pasangan. Iya. Berkaitan dengan posisi kehamilannya. Benar. Jadi bingung juga mau memenangkan siapa gitu. Nah, menurut Bapak gimana kira-kira? Jangan tanya menurut saya. Kalau Bapak jadi Ricky, Pak. Iya, Pak. Bapak posisi coba di saya, Bapak yang berewokan. Bapak ada prinsip Bapak yang dilanggar, yang ingin jadi Bapak gimana? Coba. Saya pengen tahu aja. Kalau saya jadi kamu, Iya, ada prinsip Bapak yang digoyangkan gitu. hanya satu kata. Apa? Lawan. Oke. Enggak lah, itu tadi Iya, biar iya. lucu aja Iya, itu iya, aja, iya. biar lucu. Oke. Kalau saya jadi kamu ya. Kalau saya jadi kamu mungkin saya akan berulang kali saya tanya baik-baik mengenai brewok ini gitu. Apakah ini hanya efek dari mood swing-nya dia karena lagi hamil? Gitu. Kalau misalnya sampai berkali-kali sampai usia kehamilan 8 bulan masih sama gitu, kayaknya bukan mood swing juga nih, kayaknya emang Udah pengen begitu ya. Gitu. Memang ini benar-benar efek dari kehamilan itulah Iya, kan kayaknya iya, sih. iya. Gitu. Kalau udah begitu, saya akan nanya, kalau gini apa yang akan terjadi sama kamu? Kamu kesel banget atau menyebabkan jadi apa? Kalau bisa, saya jadi kesel, saya jadi cranky, takutnya Moodnya berubah gitu iya, ya. marah-marah berpengaruh kepada si kecil gitu. Mungkin saya akan sedikit demi sedikit mengalah mungkin. Kayaknya sih selama ini sih belum sih, Pak, belum sampai sebegitunya. Mungkin maksudnya gini, nggak akan saya cukur dulu sampai habis. Coba setengah dulu. Masa? Jadi nggak langsung. Anda pernah nonton film Three Idiot nggak? Pernah. Yang bapaknya kepala sekolah itu. Iya, saya yang tahu. kumisnya dicukur, yang dia kayak hilang harga diri. Iya. Yang kayak, gitu. Iya. Yang My Life is like Broken F gitu. Iya, yang cadel T. Iya. Iya. Nggak akan langsung separah itu mungkin. Ya tapi nggak separuh juga, Pak. Masa? Maksudnya bukan separuh tuh. Maksudnya, masnya nih bercanda mulu. Masa sebelah hilang sebelah enggak? Masa sebelah nggak ada, saya kayak si Hudson enggak dong, terlalu funny itu. Iya. Maksudnya misalkan panjangnya sebenarnya 5 mili. Iya. Jadi disisain tinggal 2 mili gitu. Iya. Jadi dibikin coba nih, kalau mungkin ini karena terlalu banyak, Iya. terlalu tebel, makanya dia agak-agak jadi cranky gitu. Nanti saya coba sih, Pak, kalau itu saya mungkin Siapa masih tahu bisa. jadi 2 mili aja. Sana. Jadi tetap ada nih. Iya, tipis. Jadi perjuangannya nggak akan kayak dulu banget lagi yang harus Dari menumbuhkan nol. dari nol. Iya. Tipis gitu. Itu bisa sih, Pak, saya coba Tipis, nanti. dirapihin. Jadi ketika cium tuh nggak ada yang bersentuhan deh gitu. Iya, Si bulu-bulu nggak kena ini ya, nggak langsung kena bibir ya. Kalau ini kan memang dibiarkan tebal. Betul. Jadi memang
merembet kemana-mana. Iya, konsep dia menyapu, Pak. Jadi kan pas nempel. Jadi pas ciuman tuh berasa kayak ciuman sama 8 orang gitu. Iya kan? Bukan satu bibir kayak kok kesini-sini ya gitu. Iya betul. Kok ini ada rasanya juga kesini-sini gitu. Iya benar sih. Oke, itu bisa saya coba sih, Pak ya. Ini mesti saya tahu dulu nih ukurannya berapa gitu berarti ya. Berapa mili itu? Berapa mili? Kalau dipotong kan kadang-kadang kan potongan gitu kan ada ukurannya tuh. Iya, betul. Iya. Mau berapa nih, Mas, Iya, potongannya? apa bilangnya? Apa capnya apa gitu. Pokoknya yang colokan itunya dah. Gitu. Itu tapi semoga bisa ya, Pak ya. Itu bisa solusi. Mudah-mudahan itu jadi win-win solution sih, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Karena memang ngerasain maksudnya sayang banget gitu. Iya. Sayang saya udah jarang ciuman jadinya, Pak. Jadi seringnya ngapain? Ah? Kalau jarang ciuman, seringnya ngaduk kuping. Bukan. Maksudnya kalau dulu kan intens gitu loh. Apa sedikit. Sekarang nggak pakai ciuman, langsung aja. To the point ya. Pagi-pagi senggol. Loh, kok keras? Itu. Sementara ya udah saya tuh sebenarnya lebih sukanya tuh ya ciuman gitu loh. Maksudnya ini lebih ke ciuman pipi ya, bibir pipi gitu loh ya. Iya. Gitu. Kalau sekarang dia udah agak risih-risih gitu sih. Kalau nggak ada ciuman-ciuman ala-ala ini aja, ala-ala militer. Gimana tuh maksudnya? Pagi-pagi, yang jidat nih, yang gini. Oh, yang cuman bagian ini ya? Iya, tapi sama istri gitu. Iya. Aneh ya. Atau cium-cium orang Jawa, Pak. Gimana? Yang ini. Gitu ya. Hidung kayak gini. Iya. Gitu, cium orang Jawa tuh. Iya, pipinya diciumnya gitu kayak anak mau berangkat sekolah kayak ini pipi nih. Iya. Gitu. Bisa coba tuh ya. Kalau ciuman nggak kena, gitu tapi nggak kena. Cocok ya kalau itu ya. Ciuman enong-enong. Karena make upnya nggak mau nyatu kan. Iya, bener. Dia bedaknya mahal sama jadi foundationnya. ngambang ya. Iya. Nggak kena gitu. Itu bisa saya coba sih ya. Tapi memang ya sayang sih kalau maksudnya udah ini yang dicita-citakan. Saya bisa Iya, Pak. paham maksudnya. Ini yang dicita-citakan dari kecil dulu, impian. Betul Pak. Karena saya pengennya begini adanya. Gitu, tapi saya juga heran sih memang ini kalau jadi permasalahan. Karena dulu dari pacaran nggak masalah kan ya. Betul. Dia banggain saya di depan Karena teman-teman. brewok. Karena brewok. Cowok banget gitu. Di saat dulu orang tua bilang nyapu yang bersih, nanti dapat suami yang brewok. Dia waktu itu nyapunya gimana? Dia nyapu sengaja nggak dibersih-bersihin. Orang dia waktu itu ngefans banget sama Adam Levine. Adam Levine ada pas ada. Adam Levine pas lagi ada ini. Jadi pas sama dia beneran disengajain diberantakin. Iya. Biar dapat pasangan yang brewok. Betul. Dan dia dulu berdoa, Pak, istri saya pengen banget dapat pasangan yang artis. Brewoknya kesampean. Brewoknya kesampean. Terus bisa ngelucu, artis gitu, Pak. Artis iya. Main web series layangan Putus, film, stand up, ngelucu, ada di TV, Pak. Dapat semua. Dikabulin semua dong doanya. Dikabulin, Pak. Ada. Makanya dia sangat membanggakan saya. By the way, kalau boleh tahu, apa memang sudah ada reveal gender kah atau Sudah. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Puji Tuhan. Laki-laki ya. Ada besar kemungkinan juga akan brewok. Betul. Dan Pasti lebih condong sih. mirip. Oh, kalau cowok biasanya ke cewek, miripnya Biasanya ke ibu ya. Betul. Gitu, Pak. Jadi menurut saya sih kayak ya udah sekarang saya lagi mau cari solusi yang win-win solutionnya gimana gitu kan. Nggak ada sih. Tadi kan Bapak bilang mau coba yang itu saya. Iya, yang jadi 2 mili, tapi sebenarnya nggak ada. Ketika dia tahu udah 2 mili Anda cukur, tau nggak dia bilang apa? Ya udah nanggung sih, habisin aja. Itu kampret sih kalau kayak gitu. Itu kampret sih. Itu udah nanggung pasti gitu. Tapi ya saya coba dulu kali Coba Pak ya. kali, Namanya coba, juga hidup ya. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu gitu kan. Pak Riki. Iya. Atau Pak Riki pulang ke rumah lain aja dulu. Sampai sini lahiran. Belum masuk sih kalau itu ya Mas. Aku sebenarnya belum kepikiran juga. Anda masih mau ngerasain THR nggak? Saya bilang apa istrinya lahiran, Pak. Bener. Cuman jangan gitu dong. Kan ini baik-baik aja ini. Kenal yang ini nggak, Pak? Apa? Kenal yang di sini nggak nih? Kenal apa yang tuh? Yang merah nih, Pak. Coba. Waduh. Kenal dong. Oh, kenal apa ya? Hah? Ini Anda dulu kan? Tidak pakai ada brewok kan? Iya. Itu kan ada jenggotnya. Itu kan memang karena pekerjaan juga. Gitu loh. Dan memang ada
uang yang diberikan karena untuk saya seperti itu. Ada Pak. kompensasi Ada uang. kompensasinya. Berarti secara tidak langsung kalau istri Anda kasih uang, Anda mau? Ya nggak gitu sih konteksnya ya sebenarnya ya. Iya. Kalau ini tuntutan, Oh, ini Bang. kemarin juga baru menikah ini kemarin nih. Iya, itu Ajis. Iya. Ini anak band ya? Anak band kayaknya nih, anak band ini ya. Iya, ini Anak band tahun 90-an ya. Iya. Iya, teman-temannya bass jam gitu-gitu kayaknya. betul. Itu kayak ini Pak, kayak asisten Bapak nih, employee of the month. Mirip ya. Mirip lagi. Ini masih apa kurus-kurus gitu ya kalau ini ya posisinya pipinya tirus. Iya, pipi tirus, perut buncit nih, Mas. Oh iya. Udahlah, ini nggak usah lah ya. Masih bahagia Pak di situ Pak? Aku bahagia. Bapak kalau dilihat ini dari jauh ada sipit-sipitnya ternyata ya Pak ya. Anda jangan salah lihat, itu yang sipit Soleh Solihun. Oh bukan dong. Ini saya. Iya. Ini bukan saya sih, ini teman saya. Iya. Teman saya juga sih sebetulnya ya. Tuh. Ya gitu Pak. Ini 2017 ini. Hah? Kenal Pak RG. Kenal saya. Mas, ini teman saya juga ini. Teman kerja. Iya, karena satu komunitas kan kita. Stand up Gimana Indo. keadaan Apa? sekarang dia, Pak? Keadaan dia sehat, puji Tuhan. Bahagia ya? Lah kenapa mulai kalian yang bertanya-tanya ya? Saya mau nanya. Saya diem aja dari tadi, mereka banyak banget pertanyaannya. Bung Riki udah nih, kayaknya saya jam kantornya udah beres, saya mau pulang nih Bung Riki. Iya Pak. Nanti saya coba solusi-solusinya ya Pak ya. Terima kasih kalau begitu, nanti pengaduannya. Tadi pengaduannya kalau saya lihat-lihat ya. Ini pengaduan yang paling kompleks. Walaupun jenisnya cuma satu. Dari tadi pengaduan cuma satu kan? Itu aja satu. Masalah itu aja. brewok ini loh dari Masalah tadi loh. brewok. Udah 1 jam masalah brewok doang loh ini. Iya makanya Pak. Iya. Oke lah kalau begitu, Mas Riki, saya juga lihat di sini Mas Riki adalah produser ataupun CEO media online digital kreatif. Ya betul. Piku. Piku. Ya tulisannya kan PYKOE. Bacanya Piku. Piku karena happy koe happy ku gitu loh Pak. Happy-nya kowe happy Piku, ku. iya. Senengnya kamu ya senengnya aku. Jalan sama klien seneng ya gue juga seneng gitu. Gitu. Jadi senengnya kamu adalah senengnya aku. Betul. Kamu seneng, aku nggak berewokan, aku nggak seneng, kamu ngomong gitu. Enggak gitu Pak. Jangan gitu Pak. Tapi nama Happy itu karena istri saya kan namanya Happy juga. Nama istrinya Happy. Iya, happy-nya gitu. kamu, happy-nya aku. Gitu. Piku. Oke, mudah-mudahan itu tadi medianya lancar. Amin. Terima kasih Pak Robis. Saya lihat-lihat kan banyak juga tuh jobnya tuh. Iya, puji Tuhan Pak. Lagi syuting iklan sama brand-brand. Wah, mantap kalau gitu. Oke, kalau begitu Bung Riki, ini nanti laporannya saya serahkan ke teman saya. Iya. Ini berarti jawaban cuma satu, saya coba dulu ya Pak ya, yang Ya. cari referensi-referensi. Iya. Siapa tahu bisa. Seenggak-enggaknya ada usaha. Bukannya anti kritik banget gitu. Iya, tapi kalau nggak cocok sih kayak akan saya melawan sih kayaknya ya Pak ya. Gitu, kayak saya pengen pegang prinsip itu ya. Pak, boleh ya. Prinsip yang ini ya, bawa parang ya. Iya, betul. Bawa parang gini Patimura tuh ya. Patimura, kan? Iya. Tapi saya coba, saya butuh dukungan Bapak juga, nanti saya kabarin Pak ya kalau misalkan. Boleh. Pokoknya kalau mending gak usah dikabarin. Kalau boleh tahu usia kandungan istri berapa bulan? Sekarang 9. Ntar kita ketemu aja 2-3 minggu lagi. Langsung ketemu aja. Kalau saya ketemu udah nggak ada, berarti nggak ada perlawanan. Tapi kalau saya ketemu, masih lengkap, melawan berarti. Iya, biar kalau ketemu tuh langsung ada punchline gitu. Iya, oke. Tapi itu nanti saya coba kabarin, takutnya saya punchline-nya rumahnya juga nggak di situ lagi. Enggak ya? Jangan amit-amit jangan. Nah, maksudnya saya pindah ke rumah. Oke. Ambil rumah yang lebih besar. Iya dong, harus. Siap. Oke, kalau begitu Bung Riki. Siap. Terima kasih atas aduannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya lancar. Saya doakan buat istri. Amin, terima kasih. Berarti tinggal menunggu hari lahir aja ini ya. Iya, betul. Mudah-mudahan warga-warga Pas Dalam juga doakan biar Riki Watimena dan istrinya kehamilannya lancar. Amin. Anaknya keluar dengan sempurna, sehat. Amin. Mamahnya cepat pulih. Yes. Dan bapaknya yang kuat di meja administrasi. Amin. Wow, itu dia. Ya, karena saya tahu kabar-kabarnya. Iya, tadi saya pengen ngadu itu, tapi saya nggak ngadu. Semoga Bapak tegar di meja administrasi ya. Siapa? Oke, kalau begitu. Terima kasih, Muriki. Terima kasih ya. Ya, terima Pak kasih. Robis, saya izin Iya, silakan dulu ya. Silakan. Mari, Pak. Ya, mari.